Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Danang Rongge dengan stambuk A22120072. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi kelas D. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang politik dan strategi. Pada materi politik dan strategi, saya akan membahas beberapa hal, yaitu pengertian politik, pengertian strategi, politik nasional dan strategi nasional, dasar pemikiran, penyusunan politik dan strategi nasional, penyusunan politik dan strategi nasional, implementasi politik dan strategi nasional, serta keberhasilan politik dan strategi nasional. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian politik. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani politeia yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga suatu negara atau bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politik and policy memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan polisi memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan-tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum atau public policies yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Pembahasan yang selanjutnya adalah pengertian strategi. Strategi pada awalnya dikenal di kalangan militer, diartikan sebagai the art of the general atau seni seorang panglima, dan penggunaannya dalam peperangan. Pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Demikian, strategi pada dasarnya merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu arah yang telah digariskan. Jadi pembahasan selanjutnya adalah politik nasional dan strategi nasional. Politik nasional dengan memperhatikan pengertian politik seperti di atas dapat dirumuskan sebagai asas, haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan. Pembinaan di sini mencakup perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian serta penggunaan apotensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijakan nasional. Dengan melaksanakan politik nasional disusunlah strategi nasional seperti jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya adalah dasar pemikiran, penyusunan politik, dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia.
Yang selanjutnya adalah penyusunan politik dan strategi nasional. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden. Dalam melaksanakan tugas ini, Presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara lainnya, serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Penerbangan dan Antariksanya Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Selanjutnya, Presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program-program tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah implementasi politik dan strategi nasional. Oleh karena upaya untuk mewujudkan kebutuhan pokok nasional yang juga pada hakikatnya merupakan cita-cita dan tujuan nasional dilakukan melalui pembangunan, maka politik nasional disebut politik pembangunan. Implementasi politik dan strategi nasional dalam bidang-bidang pembangunan nasional antara lain, yang pertama, Presiden menjalankan tugas penyelenggaraan negara, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional. Yang kedua, DPR, MA, Mahkamah Agung, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan DPA berkewajiban melaksanakan GBHN sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam sidang tahunan MPR sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang 1945. Yang keempat, GBHN dalam pelaksanaan dituangkan program pembangunan negara 5 tahun yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terstruktur yang secara yuridis ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Yang kelima, Propenas dirinci dalam rencana pembangunan tahunan yang memuat APBN dan ditetapkan Presiden bersama DPR. Materi yang terakhir adalah keberhasilan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat. Jikalau para warga negara, terutama para penyelenggara negara, memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral, ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari pembahasan yang saya paparkan tadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat jikalau para warga negara, terutama para penyelenggara negara, memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral, ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian video yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.